Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pemberian obat melalui rute perkutan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa itu perkutan? Istilah perkutan yaitu rute pemberian obat melalui lapisan epidermis dan penyerapannya dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda. Adapun absorpsi perkutan. Absorpsi perkutan yaitu mulai dimasukkannya molekul obat dari luar kulit ke dalam jaringan di bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme difusi pasif. Fenomena absorpsi perkutan melalui 3 tahap, yaitu penetrasi pada permukaan stratum corneum, difusi melalui stratum corneum, epidermis, dan dermis, kemudian masuknya molekul ke dalam sirkulasi sistemik. Anatomi fisiologi kulit. Anatomi fisiologi kulit, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kulit itu adalah organ tubuh terluar yang paling besar, meliputi lebih kurang 15% dari berat tubuh total. Kulit tersusun dari 3 lapisan, yaitu dermis, epidermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Secara histologis, epidermis diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Apa perbedaan dari kelima stratum tersebut? Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum itu lapisan kulit yang paling luar dan terdiri dari beberapa lapisan sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Yang kedua, ada stratum lucidium. Stratum lucidium terdapat langsung di bawah lapisan corneum, merupakan lapisan sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi protein yang disebut elidin. Yang ketiga, stratum granulosum. Merupakan 2 atau 3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar yang terdiri dari keratohyalin dan terdapat inti di antaranya. Yang keempat, stratum spinosum. Terdiri dari beberapa lapis sel yang terbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Dan yang terakhir ada stratum germinativum. Lapisan epidermis paling bawah terdiri atas sel-sel berbentuk kubus yang tersusun vertikal pada perbatasan dermoepidermal berbasis seperti pagar atau palisade. Nah, berikut adalah anatomi epidermis. Ini bisa dilihat gambarnya. Ada stratum corneum itu yang ini. Kemudian ada stratum lucidium. Kemudian ada stratum granulosum. Kemudian ada stratum spinosum. Ada stratum basale dan dermis yang paling bawah. Yang kedua adalah dermis. Dermis terdiri dari jaringan fibrus rapat yang terdapat bersama-sama dengan pembuluh darah dan limpe, folikel rambut, kelenjar sebaceus, kelenjar keringat, serta serabut, syaraf, dan otot. Dermis itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pars papillare dan pars reticulaire. Pars papillare itu yaitu bagian yang menonjol ke epidermis berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Sedangkan pars reticulaire yaitu bagian bawah yang menonjol ke arah subkutan yang terdiri atas serabut-serabut penunjang, misalnya serabut kolagen, elastis, dan retikulen. Anatomi dermis. Seperti yang saya katakan tadi, dermis itu dibagi menjadi 2, yaitu lapisan papillari dan reticulaire. Bisa dilihat ini gambarnya.
Selanjutnya, yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis yaitu lapisan kulit paling terdalam yang juga sering disebut dengan lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan subkutan ini mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar. Hipodermis juga berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Ini ada anatomi hipodermis, dibagi menjadi 4 bagian, ada polikel rambut, jaringan lemak, kelenjar keringat, jaringan penghubung. Dan ini gambarnya bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya, masalah yang berkaitan dengan pemberian obat melalui rute perkutan. Apa aja masalah yang terjadi ketika memberikan obat melalui rute perkutan? Yang pertama, efek terapi timbul lebih lambat dibandingkan dengan rute pemberian oral. Yang kedua itu, obat dengan struktur hidrofilik menembus kulit terlalu lambat yang kurang efek terapeutik. Kemudian, untuk molekul obat yang beratnya lebih besar dari 500 Da akan menjadi sulit untuk menembus stratum corneum. Yang keempat, dapat menyebabkan iritasi jika digunakan dalam dosis yang besar. Proses biofarmasetik sediaan perkutan. Yang pertama, pelarutan zat pelarut, kemudian zat pelarut dari pembawa ke permukaan kulit. Kemudian dia akan melintasi 2 lintasan, bisa melintasi lintasan transepidermis dan ada yang melintasi transfolikuler. Yang pertama, yang melintasi lintasan transepidermis. Kemudian obat masuk ke dalam pembawa dengan lapisan tanduk dan melintasi matrik portiodolipida atau stratum corneum, kemudian masuk ke dalam epidermis Malpighi dan berdifusi ke dalam epidermis hidup, kemudian masuk kembali berdifusi ke dalam struktur dermis. Selanjutnya berdifusi melintasi dinding pembuluh darah dan penyebarannya sistemik, kemudian obat dapat bekerja. Selanjutnya yang melalui lintasan transfolikuler, obat dengan pembawa sebum, kemudian dia berdifusi melintasi lipida dalam kelenjar sebaceous, kemudian akan masuk ke epidermis Malpighi dan berdifusi ke epidermis hidup. Selanjutnya berdifusi kembali ke dalam struktur dermis dan berdifusi melintasi dinding pembuluh darah dan penyebarannya secara sistemik juga sampai obat menghasilkan efek. Selanjutnya aspek anatomi fisiologi organ yang mendukung proses biofarmasetik. Yang pertama ada kapasitas cairan tubuh, yang kedua kadar pH, yang ketiga kandungan senyawa endogen. Nah, di mana kandungan senyawa endogen ini dibagi menjadi 3. Ada karoten, melanin, dan antioksigen. Dan yang keempat adalah luas permukaan kulit. Selanjutnya, faktor fisiologi yang mempengaruhi absorpsi perkutan. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi distribusi obat sediaan perkutan? Nah, yang pertama ada konsentrasi obat larut, karena laju penetrasi sebanding dengan konsentrasi. Yang kedua ada koefisien partisi. Yang ketiga ada koefisien difusi, yang menggambarkan tahanan pergerakan obat melalui molekul obat melalui barier pembawa dan pembatas kulit. Kemudian ada profil pelepasan obat dari pembawanya. Nah, profil pelepasan obat dari pembawa ini tergantung dari afinitas obat terhadap pembawa, kelarutan dalam pembawa, dan pH pembawa. Selanjutnya ada kondisi pH. Kondisi pH akan mempengaruhi tingkat disosiasi serta kelarutan obat yang bersifat lipofil. Selanjutnya ada waktu kontak obat dengan kulit. Dan yang terakhir ada luas permukaan tempat obat dioleskan. Kemudian ada keuntungan dan kerugian rute pemberian obat
secara perkutan ini. Keuntungannya, yang pertama, menghindari first pass metabolisme. Yang kedua, mengurangi terjadinya fluktuasi kadar obat dalam plasma sehingga efek samping dikurangi. Yang ketiga, cocok untuk obat yang waktu paruhnya pendek dan indeks terapinya kecil. Yang keempat, mencegah kerusakan obat-obatan yang tidak tahan terhadap pH di saluran pencernaan. Juga mencegah terjadinya iritasi saluran cerna oleh obat yang bersifat iritatif. Yang kelima, mengurangi frekuensi pemberian obat dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Yang keenam, pengobatan dapat langsung dihentikan ketika terjadi ketoksikan. Adapun kerugiannya, yang pertama, tidak sesuai dengan obat-obat yang iritatif terhadap kulit. Yang kedua, hanya obat yang terdapat menembus kulit yang dapat dibuat sediaan perkutan. Yang ketiga, memerlukan desain formulasi khusus. Kemudian ada menimbulkan iritasi jika dosis obat yang dibutuhkan terlalu besar. Dan yang terakhir ada ketebalan barier kulit yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kondisi penyakit tertentu. Kondisi yang tidak memungkinkan pada sediaan topikal, yang pertama, tidak digunakan untuk luka yang kebuka. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk kulit yang pecah atau lecet karena akan menyebabkan timbulnya iritasi yang berlebihan. Kemudian ada keterbatasan permeabilitas obat pada kulit. Selanjutnya memungkinkan menimbulkan reaksi iritasi atau hipersensitivitas dan variasi permeabel kulit. Adapun pertimbangan pembuatan obat dengan rute perkutan ini. Pertimbangannya, yang pertama untuk obat-obatan yang apabila diberikan secara oral dapat memberikan efek samping yang tidak diinginkan. Contohnya, efek penggumpalan darah akibat estrogen oral, iritasi lambung pada obat-obat antiinflamasi dan non-steroid. Selanjutnya ada jenis dan bentuk sediaan serta cara penggunaan obat. Jenis dan bentuk sediaannya. Jenis dan bentuk sediaannya itu dibagi menjadi dua, ada perkutan topikal dan perkutan transdermal. Apa sih bedanya perkutan topikal dan transdermal? Kalau perkutan topikal itu adalah sediaan obat yang penggunaannya pada kulit dengan tujuan menghasilkan efek lokal. Sedangkan transdermal itu penggunaan obat melalui kulit untuk tujuan pengobatan sistemik, yaitu dengan menembus barier atau pertahanan kulit. Adapun contoh-contoh sediaannya yaitu seperti yang sediaan topikal itu ada krim, salep, gel, dan lotion. Selanjutnya cara penggunaan sediaan perkutan atau topikal. Yang pertama, cucilah tangan dan area kulit dengan sabun dan air hangat, kemudian keringkan. Yang kedua, oleskan sediaan krim, gel, salep atau lotion pada area kulit yang diinginkan secara merata. Yang ketiga, hindari penggunaan di bagian mata. Yang keempat, jangan menutupi tempat yang sakit dengan kain atau yang lainnya, kecuali ada instruksi khusus atau cara penggunaan khusus. Yang kelima, cuci tangan setelah selesai. Nah, ini cara pengaplikasiannya. Yang pertama, seperti yang dikatakan tadi, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian bersihkan bagian yang akan diberikan obat, kemudian lepaskan obat pada bungkus atau sediaan. Selanjutnya, tempelkan atau oleskan obat pada bagian yang bermasalah. Kemudian ratakan dan jangan ditekan. Adapun contoh sediaan yang sudah beredar di pasaran, contohnya ada krim Kalpana, kemudian ada lotion, ada Kaladin contohnya, kemudian ada salep Gentamicin, kemudian ada gel. Selesai. Demikian video presentasi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.